Harapan itu butuh yang pertama goals, tujuan. Yang kedua pathway, jalannya. Yang ketiga agensi, orangnya. Jadi komponennya harapan itu tujuannya apa, jalan untuk sampai ke sana apa, orangnya siapa yang berharap. Jadi orang yang berharap, jalan menuju harapan, dan targetnya harapan itu. Itulah unsurnya. Ndak ada goalnya, namanya bukan harapan. Kalau ndak ada jalannya, bukan harapan tapi lamunan. Tamanni kalau dalam bahasa agama, angan-angan. Seandainya ya tiba-tiba ada uang sak karung jatuh di depanku, itu namanya bukan harapan, tapi lamunan, angan-angan. Seandainya ya tiba-tiba ada artis Korea datang padaku menyatakan I love you, itu lamunan. Kenapa lamunan? Pathway-nya ndak ada. Jalan yang bisa nyambung dirimu dengan tujuan itu ndak ada. Wong kamu bahasa Korea ya ndak bisa, duit untuk jalan-jalan ke Korea juga ndak bisa, nonton show-nya Korea juga ndak punya uang. Jalannya ndak ada, untuk ketemu ndak ada. Nah itu ndak ada pathway-nya, maka namanya angan-angan. Untuk lengkap disebut harapan, jalannya ada, strategi menuju ke sana ada, goalnya ada, tujuannya ada, dan orangnya juga mau. Jadi ini harus lengkap. Kalau tidak ada orangnya Pak, ya sama aja bohong. Ada jalannya, ada tujuannya, orangnya yang berharap tidak ada, ya tidak jadi cerita. Jadi itu 3 komponennya. Penghalangnya juga ada 3. Yang pertama emosi, yang kedua stresor, dan yang ketiga surprise event. Kalau emosi jelas, emosi-emosi negatif itu mungkin menghalangi jalanmu mewujudkan harapan. Jadi kamu terburu-buru, atau kamu males, atau kamu ngamuan, atau kamu merasa minder, atau kamu terlalu pede, itu kan emosi-emosi. Itu sering jadi penghalangnya harapan. Cita-citamu segera dapat pasangan, tapi kok ya mentalmu minder. Kalau ndak ada orang aja kamu postingnya, teriak-teriaknya selalu tentang perempuan, pasangan, tapi begitu ketemu nderedek, grogi, ndak bisa ngomong, ya sama aja. Emosi ternyata penghalangmu. Yang kedua stresor. Kalau stresor ini nanti berpengaruh ke emosi, tapi stresor itu sesuatu yang menghalangi, yang menekanmu sehingga ndak bisa mewujudkan harapan. Kayak kamu pengen cepet lulus, tapi kok ya kamu kerja. Kerja ini kan jadi stresor namanya, membuatmu stres. Jane pengen cepet lulus, tapi kok ya harus kerja ya. Nah itu kan stresor namanya. Pengen jadi orang soleh, tapi kok ya susah yang ngaji itu ya. Nah, misalnya itu kan ngaji jadi stresornya. Jadi penghalang harapan itu emosi, stresor, dan yang ketiga surprise event. Kalau 1 dan 2 mungkin kamu bisa ngatur, tapi yang ketiga ini susah. Surprise event itu, hidup ini kan serba tidak terduga. Kamu sudah niat-niat pokoknya sampai saya lulus S2, jangan sampai ada pacar, jangan sampai ada perempuan atau laki-laki yang mengganggu. Kok ya dilalah, ada event yang membuatmu jatuh cinta, dia juga oke, sama-sama oke, ini surprise event. Waduh, tadi prinsipnya mau dilanjutkan apa enggak ya? Kalau dilanjutkan kok ya eman-eman. Harapanmu enggak terwujud untuk
tidak punya pasangan sampai lulus. Itu namanya surprise event. Kamu ingin IP-mu sempurna tiap semester 4 terus, tapi kok yang dilalah semester ini kamu bareng sama sakit misalnya. Nah, itu surprise event. Itu juga menghalangi harapan. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Jadi ya kayak kamu mau berangkat kuliah itu loh. Sudah kamu niati berangkat pagi-pagi, kok yon dilalah naik bis transnya mogok misalnya. Jadi kalau ditanya dosen, mogok pak, mesti gitu. Itu trans mogok itu surprise event. Jadi peristiwa tidak terduga. Oke. Ya nanti kalau kamu nulis surat izin ke dosenmu itu, mohon maaf saya tidak bisa masuk hari ini pak karena ada surprise event. Jadi ada peristiwa tak terduga yang membuat saya tidak bisa masuk kelas. Nah, ya, karena hidup itu kan tidak semulus rencana kita. Kita maunya ke sana, ada surprise event. Kamu nembak dia malah yang kena temennya misalnya. Itu kan surprise event. Jadi itu penghalang harapan. Kayak kamu dulu mungkin zaman SMA terus mau kuliah, kamu membayangkan, wah besok kalau saya di Jogja mau jadi mahasiswa yang soleh, tiap hari ke masjid, nanti apalan ini, tahajud, rajin, ngaji. Begitu jadi mahasiswa, lupa semua. Kenapa? Banyak surprise event, Pak. Jadi banyak peristiwa tak terduga yang semakin jauh dari cita-cita. Oke. Ya sama kan, saya sering mengilustrasikan kamu waktu kecil dulu, waktu ditanya cita-citanya apa, jadi dokter, jadi pilot, jadi guru gitu kan, lurus. Tapi kan peristiwa macam-macam, banyak surprise event. Sekarang kamu tidak bisa jawab lagi kamu ingin jadi apa. Ya, masa tetap ingin jadi dokter, wong ya kuliah di Usuluddin misalnya. Kan tidak bisa, kenapa? Peristiwanya sudah ganti. Ya masa Usuluddin dokter, dukun mungkin bisa. Oke, terus. Nah, kalau ini proses namanya lost hope, hilangnya harapan, itu sebenarnya ada prosesnya. Ketika harapanmu masih penuh, itu masih motivated, masih full. Terus muncul halangan, muncul hambatan-hambatan dari emosimu, dari stresor, dari surprise event, sampai kamu sadar, wah susah aku mewujudkan harapan ini. Lahir fase kedua namanya rage. Rage itu kemarahan. Aku kok tidak lulus ya semester ini, aku kok jomblo terus ya, kemarahan. Marah ini kalau terus-terusan nanti lahir despair. Despair ini semacam hilang, kadang-kadang diterjemahkan putus asa. Jadi ini sebenarnya bukan kok tujuannya tidak tercapai, tapi agennya sudah menyerah. Bukan berarti dia tidak percaya sama tujuannya, dia tidak percaya sama dirinya. Itu namanya despair. Jadi yang pertama hope, turun sedikit jadi rage, turun lagi jadi despair. Orang biasanya frustasi itu despair. Kok tidak kena-kena ya tujuannya, lama-lama dia tidak yakin kalau dia bisa. Sudahlah, tidak mungkin aku lulus misalnya, itu despair. Nah, despair itu bisa nyampe lebih bawah, namanya apati. Kalau apati itu tujuannya juga sudah hilang dan dia tidak yakin tujuan itu tujuan yang bisa dicapai. Itu namanya apati. Tidak mungkin ada orang yang bisa lulus. Nah, itu namanya apati. Jadi kalau apati itu dia sudah tidak percaya sama tujuannya, tidak percaya sama dirinya. Itu namanya sudah apatis.
Nggak mungkin lah Pak, saya bisa jadi orang soleh, jadi orang alim, wong saya koyong ini, misalnya. Itu sudah apatis. Tapi kalau despair itu, saya ingin sebenarnya Pak jadi orang soleh, tapi ya apa mungkin saya bisa. Itu despair. Kalau rage itu, saya ingin jadi orang soleh, tapi kok ya sulitnya, banyak sekali halangannya Pak. Itu rage, mengeluh. Yang paling atas, motivated itu, saya pasti bisa jadi orang soleh. Sekarang sih belum Pak, ya kira-kira 20 tahun lagi lah Pak. Nah itu motivated namanya. Nggak apa-apa jauh, tapi kan masih semangat. Nah jadi itu proses dari berharap sampai apatis, sampai putus asa. Kalau di agama kan bahkan sampai level despair ada jangan, putus asa saja jangan. Putus asa itu kan kamu tidak percaya bahwa dirimu bisa mencapai tujuan itu. Kalau apatis dia sudah skeptis sama tujuannya apa ya, mungkin tujuan semacam itu sudah apatis. Jadi agama bahkan yang paling bawah aja, yang nomor 3 itu saja sudah jangan.